Amin. Selamat pagi, sidang jemaat Tuhan. Haleluya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya, mari yang sudah hadir, saya undang bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan dengan muka yang berseri-seri, ya. Kita memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kita bersuka cita. Tuhan baik bagi kita. Kita nyanyi satu pujian, biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Permulaan ya. Nanti kita akan banyak berdiri ya. Pagi ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi dia bukan hanya mati, dia bangkit, tapi dia kembali kepada tahta kudusnya, yaitu surga mulia. Mari kita menyembah Tuhan pagi ini yang lebih bersukacita lagi ya. Yang sudah siap katakan amin. Amin. Kurang kencang. Yang sudah siap katakan amin. Haleluya. Maafkan ya suaranya agak ya sedikit-sedikit bindang, tapi saya percaya itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri lagi. Sekali lagi ya. Ada 3 lagu nanti saudara akan berdiri lagi. Ya. Oke, silakan bangkit berdiri, kita nyanyi pujian. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, dia
Tuhan. Shalom saudara. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Hari ini hari kenaikan Tuhan ya. Tuhan sudah mati buat kita dan bangkit, dan hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan. Kiranya hari ini menjadi hari yang lebih membuat kita menang. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam keluarga kami. Yang mana ya? Segala perkara yang kami hadapin semuanya di dalam hidup ini, kami belajar menyerahkannya semua sama Tuhan. Ketika saya merasa ketika selalu berseru kepada Tuhan, menaruh pengharapan saya di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjawab segala kerinduan kita ya. Termasuk saya juga merindukan sebuah rumah ya, dan Tuhan sudah menjawab doa kami dan kami sudah memiliki rumah saudara. Baru kemarin serah terima ya, kami beli di Maitland Cilengsi, dan itu yang mau saya saksikan bahwa Tuhan pasti memperhatikan setiap kebutuhan kita, karena memang kami butuh sebuah rumah ya untuk masa depan gitu ya. Dan pergumulan saya adalah rumah yang sekarang juga Tuhan kasih buat saya, buat konveksi ya, supaya konveksi nggak pindah-pindah saudara. Tapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan, benar ya. Karena kita percaya bahwa Allah kita luar biasa. Ketika kita percaya bahwa Allah luar biasa, maka kita jangan meragukannya. Jangan meragukan bahwa Tuhan kita sanggup berbuat hal-hal yang besar. Jangan ragu untuk bermimpi di dalam Tuhan, amin saudara. Dan satu lagi, saya percaya keadaan kami juga bukan karena kekuatan kami, bukan karena hanya doa kami. Saya percaya karena doa-doa saudara seiman saya di sini, saudara saya di dalam Tuhan mendoakan kami selalu. Tuhan, saya percaya Tuhan, kita kan selalu mendoakan nih, berkati keluarga Astrid, berkati keluarga ini, berkati keluarga ini. Percayalah bahwa doa-doa itu tidak akan pernah terlewatkan oleh Tuhan. Saya juga melihat kok, misalnya gini, kadang-kadang tahu nggak, saudara nggak tahu pernah nggak seperti yang saya rasakan. Saya berdoa buat satu keluarga, saya sampai menangis mendoakan orang itu gitu. Pernah nggak saudara tersentuh seperti itu? Jadi misalnya gini, kita lihat seseorang tuh setia sama Tuhan. Tuhan kasihan dia begini, dia kan setia, Tuhan berikan dia rumah, aku mau Tuhan, aku mau. Jadi diam-diam gitu ya, doa kita itu dijawab, walaupun bukan untuk kita tapi untuk orang yang nggak tahu kenapa saya mendoakan dia gitu. Dan saya melihat orang itu punya gitu ya, nggak lama kemudian gitu ya Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan ini rupanya ya. Jadi kadang orang itu nggak sadar kalau kita mendoakan dia. Ya, dan dia berhasil gitu ya. Dan saya pun percaya keberhasilan saya bukan semata-mata hanya doa saya, tapi doa-doa dari saudara-saudara saya sekalian di sini juga. Dan percayalah, jangan pernah berhenti mendoakan saudara-saudara kita. Jangan pernah berhenti tiap malam doakan gitu, nama-namanya sebut, keluarga ini si ini baik dalam untuk dia supaya sehat, supaya Tuhan lindungi, supaya Tuhan jaga, supaya Tuhan memberi apa yang menjadi kerinduan hatinya saudara. Nah aku mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu, Tuhan mengenal hatimu, maka Tuhan juga akan memberkati orang-orang yang mau berdoa buat orang-orang lain. Amin saudara. Kiranya Tuhan minggu besok, hari Sabtu besok saya mengundang keluarga saya untuk berdoa di rumah kami yang baru, keluarga sedarah ya. Tapi kalau ada saudara, saya juga boleh mengundang, boleh Bang, sekalian ya. Saudara saya seiman di sini, kalau ada waktunya hari Sabtu kami mau mengadakan doa sama-sama di Maitland Cilengsi. Mungkin nanti saya bisa share alamatnya. Kita mengucap syukur untuk rumah kami yang kecil mungil, karena kami keluarga kecil cuma satu anak ya. Dan itu saya percaya bahwa semua yang kami dapatkan itu semua karena kebaikan Tuhan dan karena doa-doa dari kita semua. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang ada di sini, dan biarlah kenaikan Tuhan ke atas surga boleh memberikan pengharapan buat kita semua. Haleluya. Amin. Yang mau bersaksi bagi Tuhan, sebab dia hidup ada hari esok. Ini dadakan ya Pak. Ada lagi yang mau bersaksi? Sebab dia hidup ada hari esok. Satu lagi ada yang sebab dia hidup tak gerak, sebab aku tahu yang pegang hari esok, hidup jadi
kita percaya, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang menaruh berkatnya kepada kita. Tuhan menaruh kemenangan buat kita dalam hidup kita ya. Kita bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita datang kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman. Kuasamu
kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami ada dalam rencana Tuhan. Kalau kami sendiri, kalau kami ada dalam pergumulan, kami percaya kami menjadi umat pemenang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya, mari semua katakan amin. Shalom. Terpujilah nama Tuhan, kita kembali ada di gereja hari ini. Dan kita percaya sukacita surgawi ada di tengah-tengah kita semua. Amin. Ya, selamat datang Notis dan temannya. Ya, Tuhan berkati. Sudah lama tidak berjumpa. Ya, mungkin teman-teman kita yang lain lagi berlibur karena boleh dibilang libur lumayan 1-2 hari ya. Tapi kita percaya juga saudara yang hadir diberkati Tuhan. Amin saudara-saudara. Kita mengutamakan ibadah dulu. Setelah ini saudara mau kemana boleh ya. Mau ke puncak boleh. Mau kemana lagi? Ke Bogor boleh. Ke Cilengsi. Cilengsi hari Sabtu. Ya. Haleluya. Baik saudara-saudara, kita sedikit rileks saja ya. Dan mari kita bersalaman satu dengan yang lain. Katakan kabar saya baik gitu ya. Seringkali kabar orang lain yang kita tanya ya. Biasanya kabar orang lain yang kita tanya ya. Kasih tahu aja kabar saya baik ya. Haleluya. Sehat-sehat semua, amin. Sukacita semua, amin. Haleluya. Ya. Baik, kita membuka Alkitab kita dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14. Tentang satu topik, yaitu apa yang kita pelajari tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Arti kenaikan Yesus bagi orang percaya ya. Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga ya. Kita baca bersama-sama Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Rumah Bapa 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus saudara-saudara ke surga, yaitu dirayakan oleh orang percaya termasuk kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa sangat penting dalam iman Kristiani ya. Termasuk rangkaian di dalam apa yang kita peringati 40 hari yang lalu, yaitu tentang Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kelahiran Tuhan Yesus, kematiannya, ya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa penting dalam iman percaya kita. Ya. Salah satunya tidak ada, saudara-saudara, maka iman kita akan menjadi iman yang sia-sia. Nah, apa yang kita pelajari pada saat ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah dan kenaikan Yesus ke surga menandakan dimulainya era baru dalam sejarah manusia. Kebangkitan Tuhan Yesus membuka mata semua manusia pada zaman itu, saudara-saudara, kok orang mati bisa bangkit. Ya. Era baru terjadi. Saudara, kalau kita mendengarkan sekarang ada orang bangkit, barangkali buat telinga kita nggak asing. Ya. Sudah biasa. Tapi pada zaman itu 2024
tahun yang lalu, saudara-saudara, ya, ada orang mati bangkit. Ya. Ada orang mati bangkit, barangkali peristiwa yang menggemparkan, ada orang naik ke bulan kurang lebih sama, menggemparkan. Ada pesawat yang bisa mendarat di bulan. Ya. Era baru dalam zaman kehidupan manusia. Nah, termasuk juga ada orang, ada manusia yang naik ke surga. Zaman yang baru, saudara-saudara. Ya. Dan sampai sekarang belum ada yang nyata, ya. Tapi mengaku banyak orang, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan sudah naik dan turun ke surga. Ada yang 14 kali, ada yang 7 kali, ada yang 3 kali. Dan dia bercerita tentang surga. Saya tidak mau menghakimi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Tapi saya juga tidak mau mengiyakan, saya juga tidak mau membantah. Itu pengalaman pribadi seseorang, saudara-saudara. Tapi kalau ada nyata-nyata secara kasat mata, kita lihat seperti Yesus naik ke surga, saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul, mereka murid-murid itu melihat dengan mata telanjang bagaimana Yesus terbang, kira-kira begitu ya. Bagaimana Yesus naik ke surga. Coba kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang nanti kita balik lagi ke sini. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, termasuk ini juga di dalam pembacaan kita, saudara-saudara, ya. Di dalam ayat yang ke-6, ya, atau ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Ya. Disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi murid-murid itu ditambah murid-murid yang lain ada 120 orang lebih, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka menyaksikan. Ya. Mereka menyaksikan ada seorang anak manusia, ya, terangkat ke surga. Dan mereka menyaksikan, saudara-saudara, sampai sejauh pandangan mereka, yaitu awan menutupinya. Dan setelah itu mereka tidak melihat. Nah, sekarang yang mengaku pergi ke surga dan turun dari surga, saudara-saudara, kita tidak bisa menyaksikan. Ya. Mereka, pengalaman mereka, ya, entah mimpi, entah nyata. Ada yang mengaku nyata, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ada yang mengaku lewat mimpi, mereka naik ke surga. Tapi pada zaman itu 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara, ada seorang anak manusia namanya Yesus Kristus naik ke surga pelan-pelan. Dan disaksikan kurang lebih 120 orang. Mereka melihat, memandang, sampai mereka tidak bisa melihat lagi awan menutupinya. Waktu kecil, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya suka di kampung, di tempat opung saya. Kalau di kampung kami nggak pernah lewat pesawat, saudara-saudara ya. Nggak pernah lewat ya. Nggak pernah, paling helikopter ada lewat kalau ada sesuatu yang darurat gitu ya. Tapi kalau pesawat nggak pernah kelihatan karena mungkin bukan jalurnya, dan pada saat kami kecil ya jarang pesawat lah ya. Jadi kalau pesawat kita pergi ke tebing tinggi. Ya, waktu itu bandaranya masih di Polonia, jadi mungkin jalurnya saya kurang tahu kali ya, Sumatera Timur ya. Nah, saya suka menyaksikan saudara-saudara, lihat sampai titik gitu, saya kurang tahu, saudara pernah mengikuti begitu nggak? Mulai dari besar pesawat itu, mulai kecil gitu ya. Dan selain suka melihat, ngetes mata saudara-saudara, apakah saya bisa memandang sampai sejauh itu? Jadi sampai seperti titik, saudara-saudara. Ya. Saya kurang tahu. Mungkin saya pernah perhatikan di sini. Mungkin setelah di atas Tanjung Priuk, ya, atau lewat sedikit dari Tanjung Priuk, baru kehilangan dia dari pandangan kita. Saya pernah perhatikan gitu ya. Wah, kalau dia masih di Pluit masih besar. Kemudian ke Muara Baru masih besar. Ya, kalau jalurnya nih kan, mungkin sekitar di Marunda atau di Tanjung Priuk, saudara-saudara, baru seperti titik dia kelihatan, baru menghilang. Ya.
Jadi kalau diambil garis diagonalnya, saudara-saudara, saya kurang tahu berapa kilometer ke Tanjung Priuk, dan kalau garis diagonal tentu lebih panjang lagi. Nah, saudara dikasihi Tuhan, murid-murid itu seolah-olah menyaksikan begitu. Dari besar tubuh Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia terangkat gitu. Dan itu era baru. Jadi kenaikan Tuhan Yesus, kematiannya, kebangkitannya, saudara-saudara, semua merupakan rangkaian kehidupan era baru dalam hidup manusia. Ya. Sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah didengar, sesuatu yang belum pernah terjadi. Ya. Dan sampai sekarang ini kita belum nyata-nyata melihat, kecuali Henok ya. Kata Tuhan, kata Alkitab, Henok terangkat hidup-hidup ke surga. Alkitab yang menyaksikannya, firman Tuhan kita mengaminkan. Selain itu tidak ada. Dan era baru, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, melalui kenaikan Yesus ke surga, Yesus menawarkan janji bahwa surga akan menjadi tempat kekal bagi mereka yang mempercayainya. Ya. Lewat peristiwa kita pada pagi hari ini beribadah, ingatlah ada janji dari Tuhan bahwa surga merupakan tempat yang kekal bagi yang mempercayainya. Kenaikan Yesus 40 hari setelah Paskah, setelah kebangkitannya. Nah, kita akan mempelajari ada 3 hal, saudara-saudara, arti kenaikan Tuhan Yesus bagi umatnya, bagi kita. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ia menyediakan tempat. Ya, tadi kita sudah baca dalam kitab Yohanes. Dia menyediakan tempat tinggal. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-3. Di aku bagian B-nya, aku akan menyediakan tempat bagimu. Ya. Saudara, kita punya tempat di surga, katakan amin. Ya. Itu janji Tuhan, saya belum pernah melihat. Ya. Saya belum pernah melihat. Tapi kalau Tuhan yang berjanji ada tempat bagi saya, tentu Tuhan tidak pernah membohongi saya. Dia ada tempat, dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ya. Dan kalau Tuhan yang menyiapkan tempat, saya percaya itu tempat yang terbagus. Amin. Tempat yang terindah dalam kehidupan kita. Ya. Dia naik ke surga, itu artinya bagi kita. Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi saya dan saudara dan bagi orang-orang percaya. Saya kurang tahu bagaimana cara Tuhan menyiapkan tempat bagi orang yang percaya. Dan apalagi firman Tuhan berkata suatu saat setiap manusia akan bertekuk lutut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kalau setiap manusia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tentu mereka menjadi orang yang percaya dan tempatnya juga di surga. Penduduk bumi berapa sekarang, saudara-saudara? 7 miliar? 8 ya? Ya. Nah, kalau misalnya kita asumsikan setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut. Edit nanti. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap lidah. Nah, kalaupun mereka menolak sekarang, tapi firman Tuhan berkata, suatu saat kita percaya kalau mereka akan diselamatkan. Belum lagi janji kepada orang Israel, walaupun zaman Yesus Kristus belum ada pada saat itu. Mereka hidup dalam Taurat, dalam moral, dalam hukum yang Tuhan siapkan, dan mereka percaya, dan mereka mengikuti, dan mereka selamat. Dan berapa miliar itu bersama-sama masuk ke surga. Wah, saya kurang tahu, berarti itu cara Tuhan yang ajaib, cara Allah yang ajaib menyiapkan tempat bagi kita sekaliannya. Ya.
Kalau tukang yang mengerjakan itu sekian miliar perumahan, saudara-saudara, betapa lelahnya dia, betapa capeknya dia. Ya. Tapi Tuhan menyiapkan tempat. Dan tempat itu termasuk bagi saudara dan saya. Ya. Dia pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita sekaliannya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dunia ini hanya tempat tinggal kita sementara. Ya. Dunia ini hanya sementara tempat tinggal kita. Jadi kalau saudara punya rumah di dunia ini, puji Tuhan. Tapi kalau saudara pun kontrak, tetap puji Tuhan. Amin. Karena ada tempat yang abadi, karena ada tempat yang kekal. Ya. Yaitu surga. Kita bersyukur punya rumah. Astrid sudah bersaksi tadi, punya rumah. Kami senang sebagai keluarga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah punya rumah. Ya, rumah. Kita memang mendambakan rumah di dunia ini. Walaupun sekecil-kecil apa, ya, sejelek-jelek apa, kayaknya kalau rumah sendiri lebih apa? Lebih merdeka gitu ya. Lebih tidak memikirkan tahun depan angsurannya atau sewanya dan lain sebagainya, ya. Kita mendambakan tempat di dunia ini. Tapi ingatlah, di dunia ini tempat kita hanya tinggal sementara. Saya seringkali mengupas ini, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, umur kita 70. Ya kalau kita kuat 80 tahun. Itu kan firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kalau umur 80 tahun, kelebihannya adalah kesusahan itu sendiri. Ya. Susah jalan, susah makan, ya, susah apa? Susah tidur, dan lain sebagainya. Kebanyakan kesusahan. Bonusnya kesusahan, kata firman Tuhan, saudara-saudara. Ya. Dan setelah itu, kita selesai di dunia ini. Jadi sementara. Saya sudah bilang minggu lalu, saudara-saudara, saya masih ingat peristiwa-peristiwa kecil. Saya kurang tahu, saudara ingat peristiwa kecil umur berapa? Yang paling kecil, kira-kira. Ria ingat umur peristiwa paling kecil. Ada di ingatannya umur berapa? Paling kecil. Kelas 2 SD. Masih segar di ingatan. Apa waktu itu? Dilamar? Hah? Dilamar cowok. Kelas 2 SD. Nah, mungkin saudara pernah tahu peristiwa-peristiwa itu. Masih segar di ingatan kita. Segar di ingatan kita sampai umur kita sekarang. Berarti waktu itu cepat berlalu, saudara-saudara. Kita udah bulan Mei sekarang. Kayaknya kita baru makan merayakan Natal di Madam Lee, ya, dan lain sebagainya. Saudara masih ingat peristiwa Januari dalam kehidupan saudara. Saudara masih ingat peristiwa Februari. Cepat berlalu. Sementara, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau umur kita sampai 80 tahun. Kalau umur kita sampai 90 tahun, saudara-saudara. Siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi intinya adalah sementara. Dia menyiapkan tempat yang kekal bagi kita sekaliannya. Kematian itu sesuatu yang pasti. Semua bukanlah akhir dari, namun bukanlah akhir dari hidup kita. Amin, saudara-saudara. Kematian itu pasti. Suka tidak suka. Saudara, Pak Pendeta hari-hari ini khotbahnya tentang kematian. Saudara, suka tidak suka kita harus bicarakan. Ada pendeta loh yang mempersiapkan bagaimana cara liturgi kematiannya. Orang lain nanti yang hidup tinggal nyontek. Sampai lagu saudara-saudara disiapkan dia sendiri. Saya pikir boleh juga ya. Saudara mungkin alergi tapi buat dia bagus. Dia Dia siapkan bagaimana dia dihibur. Dia siapkan bagaimana kebaktian. Siapa yang memimpin pujian, siapa yang main musik, siapa yang khotbah. Ya. Dia siapkan di mana dia dikubur. Saudara-saudara, kalau kita sering diceritakan ya, di beberapa kali kan pergi ke San Diego ya, San Diego apa namanya? San Diego Hills, tempat pemakaman. Hah? San Diego di Amerika ya. San Diego, saudara-saudara.
Itu saya kurang tahu. Ya, ada yang punya investasi di sana? Rupanya waktu investasi menjanjikan juga, saudara-saudara ya. Saya lupa siapa ya yang suruh saya tawarkan kepada orang lain ya. Dia ambil beberapa kapling, saudara-saudara. Ya mungkin waktu itu masih murah gitu ya. Masih murah. Sekarang kalau satu lubang 70 apa 80 juta sekarang. Ya. Ada yang tahu harga di San Diego? Hah? Nggak dapat kayaknya 50 ya. Mungkin waktu dibeli pertama saya kurang tahu ya, mungkin murah ya karena awal-awal perintisan tempat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu pasti. Ya. Jadi pendeta itu orang yang mempersiapkan kematiannya, saudara-saudara, dia tahu pasti bahwa dia walaupun sehat sekarang, suatu saat akan mati juga. Suatu saat akan berakhir juga hidupnya. Sehingga dia persiapkan semua. Siapa yang boleh bicara dan lain sebagainya. Kalau orang Batak agak susah. Walaupun dia mengatur hidupnya, ya udahlah pokoknya atur, nanti kami yang hidup akan rubah. Kalau saudara pernah ke tempat orang Batak, meninggal, malam sebelumnya itu sudah rembuk semua famili, urutan pertama sampai urutan terakhir. Ya. Bisa 20 sampai 30 acara itu saudara-saudara. Ya. Karena harus kebagian semua. Dari ambang boru, dari uda, dari tulang, semualah. Dari anaknya, dari ambang boru anaknya, dari tulang anaknya, dari istrinya, dari ambang boru. Nggak boleh itu bisa masalah kalau ada yang lupa. Jadi urutan itu harus, nggak boleh yang nomor 20 menjadi nomor 19 misalnya, nggak boleh ketukar. Harus sesuai dengan urutan itu. Jadi kalaupun orang Batak ini kalau di adat, kalau kita berkata, saya atur bagaimana saya nanti dimakamkan. Mereka akan bilang, iya, nanti setelah kamu mati kamu nggak tahu bahwa kita sudah rubah-rubah semua gitu. Kira-kira begitu. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu pasti terjadi dalam kehidupan semua manusia. Ya. Jadi di dunia ini kita hanya sementara, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dunia ini hanya sementara. Tetapi Tuhan sudah siapkan tempat bagi kita semua. Ini ayat-ayatnya, upah dosa ialah maut. Ya. Kematian adalah cara Allah untuk membawa kita dari dunia yang fana ini menuju surga yang baka. Katakan amin. Kematian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membawa kita dari dunia yang fana ini. Dunia yang penuh dosa, dunia yang penuh perjuangan, dunia yang penuh tangis dan ratap, dunia yang penuh dengan kekurangan. Tuhan menyiapkan surga yang baka, surga yang kekal bagi saudara dan saya. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang merintis jalan. Dia naik ke surga, menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Ya. Dia memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia memberikan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Dia menyiapkan tempat sampai ke surga. Dia sudah siapkan. Kita bersyukur sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Berikutnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus memberikan janji Roh Kudus yang disertai dengan kuasanya. Ya. Kenaikan Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup orang percaya tidak semata bergantung pada dirinya atau apapun atau siapapun, tetapi kepada Roh Kudus. Katakan amin. Dalam Sakaria, saya baca saja, pasal yang keempat, ayat yang terkenal saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ayatnya yang ke-6. Bagian B saja. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta Allah. Ya.
Bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, tetapi dengan Roh Kudus kita melakukan segala sesuatu. Kita bersyukur kepada Tuhan yang naik ke surga. Dia menjanjikan Roh Kudus untuk memberikan kuasanya, menolong kita, menyertai kita. Ya. Kita tidak bergantung kepada diri kita sendiri, kita tidak bergantung kepada apapun di dunia ini, kepada siapapun saudara-saudara, tetapi kita bergantung sepenuhnya kepada kuat dan kuasa Roh Kudus. Ada yang menolong kita. Amin, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada yang menyertai kita. Ya. Karena itu nggak perlu takut hidup di dunia ini, karena ada yang menyertai kita, yaitu Roh Kudus. Kenaikan Tuhan Yesus menjanjikan hal itu. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka tidak turun Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Menginsapkan akan dosa. Roh Kudus menginsapkan akan dosa, akan kebenaran, penghakiman yang akan datang. Dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Ya. Kita bersyukur ada Roh Kudus. Walaupun pendeta tidak sadarkan kita, tapi seharusnya kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kalau kita berbuat salah, kalau kita berbuat dosa, seharusnya Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kita. Amin. Dia menyadarkan kita. Yang kita lakukan itu salah atau tidak. Yang kita perbuat itu salah atau tidak. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita menyadarkan kita. Menginsapkan kita, saudara-saudara, akan kebenaran dan akan dosa dan akan penghakiman yang akan datang. Membantu kita menjadi saksi Yesus Kristus ke seluruh dunia ini. Ya. Dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Roh Kudus yang memampukan kita menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus. Ya. Sampai kemana-mana saja. Kalau Roh Kudus, kita menjadi saksi, saudara-saudara. Artinya juga bukan hanya menyampaikan kebenaran atau saksi kepada orang lain. Tetapi, saudara-saudara, saksi itu mengalami. Saksi itu merasakan. Artinya begini, kalau kita berbicara kepada orang lain tentang berkat, kita terlebih dahulu merasakan berkat itu supaya kita bisa bersaksi. Katakan amin. Kita, kalau kita berbicara tentang Tuhan itu baik kepada orang lain, menjadi saksi bagaimana Tuhan itu baik, kita harus mengalami dulu. Saksikan di pengadilan begitu. Ya. Waktu saudara mengikuti sidang MK itu, ya, majelisnya selalu ingatkan kepada saksi. Ya. Jangan memberikan kesimpulan. Ya. Pokoknya apa yang kamu alami, apa yang kau lihat, apa yang kau rasakan. Jadi kalau saksi dia di TPS, ya, apa yang dia rasakan, apa yang dilihat, apakah ada ketua RT masuk ke bilik kamar, dan kemudian dia mencoret-coret semua, ada enggak? Jangan perasaan. Oh suaranya 0 berapa lah? 05 ya, supaya jangan kan 01 sama 03 supaya tidak menyinggung ya. Suaranya 03, sorry. Keceplos juga. Suaranya 05. Ya. Dulu ya, tahun 2019 05 kalah di tempat itu. Tapi kenapa pada saat ini suaranya melonjak? Tapi dia tidak melihat. Apakah ada orang masuk ke bilik itu, kemudian dia coret-coret, kemudian dia tusuk dan lain sebagainya. Hanya lewat perasaannya, lewat pengalaman 2019. Ditarik kepada 2024. Saksi bukan begitu. Bukan menafsirkan. Bukan menyimpulkan. Tapi dia merasakan. Artinya saudara, kalau saudara menjadi saksi bagi Tuhan, saudara dan saya mestinya merasakan berkat Tuhan. Amin.
baru kita ngomong ikut Tuhan itu sungguh luar biasa. Karena saudara pernah mengalami sungguh luar biasa. Ikut Tuhan itu saya merasakan bahwa Dia Allah penyembuh. Makanya kepada orang Israel, saudara-saudara, disebutkan banyak nama-nama Yehova. Ya. Ketika mereka merasakan pertolongan Tuhan, mereka menyebut Tuhan itu Tuhan pertolongan mereka. Itu namanya. Ketika mereka merasakan kesembuhan, mereka menyebut Allah itu Allah penyembuh. Itu yang mereka rasakan, itu yang mereka saksikan, saudara-saudara. Jadi arti saksi bukan hanya pada keluar, tapi kita merasakan diberkati Tuhan. Amin. Ya. Berikutnya saudara-saudara, membantu kita berdoa, menyampaikan keluh kesah kita yang dalam di hadapan Allah. Roh Kudus ketika Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu menolong saudara untuk berdoa dalam keluh kesah yang dalam. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ada pergumulan, ada persoalan, ada perasaan yang dalam yang kita tidak bisa sampaikan kepada suami, kita tidak bisa sampaikan kepada istri, dan barangkali juga kita sendiri, kita tidak tahu cara menyampaikan yang benar. Ya. Pernah melihat ibu-ibu atau bapak-bapak tapi ibu-ibu pada khususnya, saking berat pergumulannya, dia nggak bisa ngomong, hanya nangis saja. Sampai bengkak matanya, dia nggak bisa ngomong. Ada apa, Ci? Ada apa, Tante? Nggak bisa, nggak keluar. Karena begitu menekan kehidupannya. Ya. Pergumulan yang dalam, keluh kesah yang begitu dalam. Kita tidak bisa mengkorek ada apa. Sudah terlalu dalam. Ada peran Roh Kudus, saudara-saudara. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Dia menolong kita. Membantu mendoakan semua pergumulan keluh kesah yang dalam itu, menyampaikannya kepada Bapa di surga. Amin. Dia menolong kita berdoa. Dia tahu cara berdoa yang benar. Dia tahu keinginan Allah karena Dia Allah. Karena Dia Allah, saudara-saudara. Dia tahu betapa enaknya hidup di dalam Roh Kudus. Kalau seorang pelajar menghadapi ujian akhir semester misalnya, dan kemudian ada seorang guru yang baik dan juga sekalian guru yang curang. Dia panggil muridnya. Ya. Priska, kamu sudah belajar untuk ujian? Sudah, Pak, gitu misalnya gitu ya. Mana yang kamu pelajari? Ini, dibuat daftar. Saya sudah pelajari ini. Oh, dia bilang begini. Oh, ini enggak keluar ini, coret. Ya. Oh, ini boleh. Ini enggak keluar, coret, enggak usah dipelajari. Ini. Dia baik sekalian curang. Tapi artinya begini, betapa enaknya saudara-saudara. Betapa enaknya, walaupun itu tidak berkenan gitu. Betapa enaknya seorang murid yang dikasih kisi-kisi yang benar. Ya. Dia tinggal belajar itu. Yang tadinya misalnya 20 dia siapkan, dia harus kerja lembur belajar sampai malam, besok pagi-pagi bangun jam 4 untuk mempersiapkan 20 itu. Gurunya sudah tahu. Yang keluar itu hanya 3, ini aja pelajari. Dia nggak usah tidur sampai larut malam dan bangun pagi-pagi untuk belajar yang 3 itu. Mungkin cukup 2 jam, cukup 1,5 jam, dia sudah beres. Dikasih tahu saudara-saudara. Nah, contoh yang kurang bagus ini, artinya begini. Roh Kudus itu tahu hati Tuhan. Amin. Roh Kudus itu tahu hati Bapa karena Dia Allah sendiri. Jadi kalau ada 1000 permohonan saudara, seolah-olah dia berkata, Tuhan tidak jawab ini. Gak usah capek-capek bangun berdoa untuk ini. Dia ini yang jawab. Nah, ini aja yang minta kepada Tuhan. Kamu berdoa buat mobil Mercy, Tuhan gak jawab.
Tapi Tuhan jawab, tetap mobil, tapi carry warna merah gitu. Iya. Jadi saudara nggak usah capek berdoa kan. Ini contoh ekstrim lah. Saudara nggak usah percaya, Tuhan saya berdoa buat mobil Mercy, buatan Eropa, Jerman, warna hitam, rodanya 6 gitu. Saudara nggak usah berdoa karena tidak dijawab. Buang-buang waktu karena tidak dijawab. Tapi kalau saudara berdoa sesuai dengan keinginan Tuhan, dalam tanda kutip nggak usah panjang, nggak usah ribet gitu. Karena itu sesuai dengan hatinya surga. Amin saudara-saudara. Dan siapa yang tahu itu? Roh Kudus. Dia berdoa dalam firman Tuhan yang lain. Dia berdoa dalam keluh kesah kita. Ya. Bahkan dia berdoa hal-hal yang tidak kita ketahui. Roh Kudus mengajari kita berdoa bahkan hal-hal yang kita belum doakan. Wah, luar biasa kalau orang hidup dalam Roh Kudus. Amin saudara-saudara. Hidupnya dituntun bagaimana dia meminta kepada Tuhan. Ya. Sebaliknya yang kita doakan mungkin remeh-temeh. Padahal Tuhan Roh Kudus tidak menganggap itu. Tidak menginginkan itu. Dia menginginkan kita berdoa yang wah kira-kira begitu. Kita tidak tahu. Tapi Roh Kudus yang tahu. Karena itu hiduplah di dalam Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, dia berjanji memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya. Amin, saudara-saudara. Kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Pertama, Tuhan memberikan tempat. Ya. Kedua, dia menjanjikan kuasa Roh Kudus bagi kita sekaliannya. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang penting. Yesus berjanji akan datang kembali. Amin. Kisah para Rasul yang saya baca tadi, saudara-saudara, ketika murid-murid itu ditegur oleh malaikat itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia berkata begini. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kita bersyukur, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya nabi orang percaya atau Tuhannya umat Tuhan Kristen, saudara-saudara, yang berjanji akan datang kembali. Amin. Amin. Dia berjanji, ini sungguh pengharapan yang sangat kita nanti-nantikan, saudara-saudara. Ya. Jadi kehidupan kita menjadi bergairah. Walaupun ada kematian seperti yang saya bercerita tadi. Ya. Walaupun hidup kita sementara di dunia ini, saudara-saudara. Tapi hal ini, pengharapan ini membuat kita bergairah. Bagaimana suatu saat Tuhan memberikan tempat itu yang dijanjikan itu kepada kita. Bagaimana kita tinggal di surga, saudara-saudara. Ya. Saya sedikit melihat, kalau saudara melihat, coba nanti dengar ya khotbah Pendeta Gesia, salah satu teolognya lah ya, Dr. Randus Gani Wiono, ya, dosen di Sati, saudara-saudara, dan gembala sidang di Grogol ya. Dia berbicara tentang surga. Dia berbicara tentang surga. Saya belum mengetahui, saudara-saudara, apakah, tapi dia berbicara suatu tempat yang indah gitu ya. Suatu tempat yang indah ya. Saudara nanti coba dengarlah ya, karena dia berbicara di salah satu gereja pas seminar itu ya. Dia berbicara, saudara-saudara, Tuhan itu akan memulihkan hidup saudara yang indah selama di dunia ini dengan sempurna. Ya.
Dia berbicara, ada yang bertanya gitu ya. Surga itu kan tempat. Ya. Surga itu tempat. Tempat kita nanti. Dan tempat itu penuh dengan keindahan. Ya. Ada orang yang nyeletuk, Pak, kalau misalnya kita masuk surga nanti, ya, apakah hewan-hewan kesayangan kita yang pernah mati nanti kita bertemu kembali? Menurut dia iya. Karena Tuhan mau menyenangkan kita dalam keindahan. Jangankan orang tua, saudara-saudara. Dia akan menyiapkan, saudara dengar nanti, dia akan menyiapkan satu tempat yang indah dan tentu juga kesenangan yang akan disempurnakan. Bagaimana dengan papa kita dulu, bagaimana dengan mama kita dulu. Ya. Dia akan menyempurnakan. Bagaimana tentang hewan kesayangan kita, gitu ya. Yang bertanya juga, ada aja pertanyaannya ke sana gitu ya. Dia akan menyempurnakan. Saudara, kalau itu benar saudara-saudara, bukankah hidup kita bergairah? Saya akan bertemu dengan papa saya akan bertemu dengan mama saya bertemu dengan orang-orang yang saya kasihi di dalam kehidupan saya, berjumpa. Karena itu kalau kita masuk ke ruang duka, saudara-saudara, ada orang yang bersedih, ya khotbah ini sebenarnya saudara harus melihat keadaan orang yang lagi bersedih. Ya. Misalnya orang lagi nangis, jangan nangis dong, orang Kristen nangis gitu. Bukankah suatu ada tempat di surga nanti? Jangan begitu juga gitu ya. Hidup ini hanya sementara, dunianya sementara. Jadi kuat dong gitu. Ya, saudara harus melihat gitu ya. Melihat keadaan orang gitu ya. Saya diajarin satu pendeta, kalau kita masuk ke rumah duka, kadang-kadang kita tidak perlu ngomong. Ya, kadang-kadang kita tidak perlu khotbah, hanya menunjukkan empati. Kalau dia lagi sedih, mungkin hanya memeluk dia, saudara-saudara. Nggak usah ngomong, peluk aja dia. Dia lebih membutuhkan daripada saudara khotbahkan dia. Sambil tampar pipinya. Yang kuat dong, gitu. Kok orang Kristen loyo begini, gitu. Mama kamu yang meninggal bangkit juga suatu saat. Bukankah firman Tuhan berkata, jangan juga begitu saudara-saudara. Dia lagi bersedih. Saya diajarin begitu saudara-saudara. Jadi kalau di rumah duka saya lihat orang, kalau dia lagi sedih, jangan banyak ngomong gitu. Jangan terlalu banyak menasihati. Peluk aja gitu. Atau ada sampah jatuh di sampingnya, saudara mengambil saja itu. Buat dia itu perhatian. Buat dia itu menyenangkan hatinya. Membantu dia mengangkat kursi, membereskan tanpa ngomong. Ya, saudara-saudara, tanpa ngomong. Itu buat dia mungkin lebih dalam berbicara. Hanya peluk dia, ya mungkin di akhir nanti doakan dia gitu ya. Ya. Tapi kalau dia tertawa-tertawa karena mungkin orang yang meninggal sudah waktunya sudah tua, ya saudara juga seperti yang saya katakan tadi, puji Tuhan ya, mama sudah di surga, papamu sudah di surga, puji Tuhan, saudara bergembira di situ nggak masalah. Makanya lihat keadaan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi pengharapan itu ada. Yesus naik ke surga menyiapkan tempat saudara-saudara, dan itu menjadi satu pengharapan gairah hidup yang tak terlukiskan. Khotbah saya tidak cukup untuk menerangkan bagaimana surga itu. Ya. Pasti saudara kalau saya berbicara banyak surga saudara-saudara, di akhir kebaktian nanti pasti ngomong begini, emang Bapak udah pernah ke surga gitu kan. Udah pernah ke surga. Tapi firman Tuhan melukiskan saudara-saudara, dia menyiapkan. Firman Tuhan kan berkata, tidak ada ratap di sana. Tidak ada tangis. Tidak ada duka di sana. Bayangkan saudara-saudara, orang yang hidup di dalam kegembiraan, dalam sukacita, dalam damai. Orang yang seperti itu yang kita melihat gambarannya hidup di surga. Karena itu kita bersyukur atas kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Kita bersyukur
Dia tidak tinggal di dunia ini. Dia pergi ke sana untuk satu hidup yang kekal, yang kita damba-dambakan, yang kita harapkan, yang kita gairahkan dalam kehidupan kita ini. Ya. Karena itu mari kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya, pikirannya jauh ke sana. Supaya kita hidup bergairah di dunia ini, saudara-saudara. Melayani Tuhan dengan semangat, ya. Berdoa dengan bergairah, membaca firman Tuhan dengan bergairah. Karena suatu saat pasti Tuhan akan datang menjemput kita. Dia sudah berjanji. Dia akan datang. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga tadi, ayatnya yang ketiga, saudara, pasal 14 ayat ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan amin. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tuhan Yesus mau kita di tempat itu suatu saat. Sekarang belum, saudara-saudara. Tapi saya kurang tahu, manusia di dunia ini lebih bergairah hidup di dunia ini atau hidup di surga ya. Kadang-kadang juga kita tidak bisa membedakan gitu ya. Apakah kita bergairah untuk pergi ke surga atau kita lebih bergairah hidup di dunia menikmati capcay, babi guling, sate babi, apalagi ya. Sate kambing, ayam goreng gitu. Kayaknya kita berpikir mungkin di surga nggak ada gitu ya. Jadi apa yang kita nikmati di dunia yang enak-enak ini agak penyesalan sedikit kalau kita masuk surga. Mungkin ada orang berpikir, jadi sehingga hidupnya tidak bergairah melayani Tuhan. Karena ke surga dia ogah juga gitu. Maksudnya agak sungkan juga dia ke surga, saudara-saudara. Dia hidup lebih menikmati di dunia ini. Barangkali ada orang percaya demikian. Sehingga ke gereja juga malas-malasan, berdoa juga malas-malasan. Karena memang niatnya nggak mau gitu. Dia mau hidup di dunia ini. Barangkali ada yang seperti itu. Tapi saya percaya kepada kita sekaliannya yang ada di sini. Mari kita bergairah. Amin. Kalau dia datang, kita ada di tempat di mana dia ada. Amin. Kalau dia menjemput kita, kita pastikan diri kita juga berkata, ya Tuhan. Ya. Ada lagu yang berkata apa? Kalau dia panggil namaku, ku ada. Ya. Dengar dia panggil nama saya. Ya, bila namaku dipanggil, aku ada. Dia buka buku kehidupan saudara-saudara. Dia panggil kita satu persatu. Ya. Titin, hadir Pak. Gitu. Tapi Titin berkata, tolong dikoreksi nama saya, bukan Titin. Katanya. Suhartin. Pak Rudi, oh hadir. Gitu. Waduh, saudara bayangkan suatu saat itu, panggilan itu ada saudara-saudara. Dan kita berkata, aku ada Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan. Aku bergairah menantikan hari ini, hari kedatangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus akan datang kembali. Jelas-jelas firman Tuhan berkata, seperti yang kau lihat dia naik ke surga, demikian juga dia akan turun dengan cara yang sama. Menjemput orang-orang percaya. Karena itu, apapun pergumulan kita di dunia ini, ingatlah hanya sementara. Amin. Amin saudara-saudara. Memang saya gampang mengatakannya. Ya. Memang saya gampang mengkhotbahkannya barangkali saudara-saudara. Tapi firman Tuhan yang berkata, hidup kita sementara di dunia ini. Ya. Ada tempat yang abadi, ada tempat yang baka, yaitu surga yang kekal selama-lamanya. Hanya ada dua pilihan, kata firman Tuhan, neraka yang selama-lamanya atau surga yang selama-lamanya. Kita pilih tentunya, pengharapan kita memilih tentunya surga yang kekal dan abadi.
Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan 3 poin tadi. Tuhan menyiapkan tempat bagi kita. Tuhan memberikan janji Roh Kudus bagi kita orang percaya. Dan Dia berjanji, Dia akan datang kembali menjemput kita sebagai anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih buat peristiwa era baru dalam kehidupan manusia, di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga, di mana Tuhan Yesus dilihat oleh murid-muridnya yang berkumpul pada saat itu, di mana ada satu tempat engkau naik ke surga, engkau dilihat oleh murid-murid itu terangkat ke surga. Di mana engkau naik dari satu bukit yang bernama Bukit Zaitun. Kau naik ke surga, disaksikan oleh murid-murid itu. Dan jelas firman-Mu yang kami baca, engkau juga akan turun dengan cara yang sama. Setelah engkau menyiapkan tempat bagi kami, engkau akan datang menjemput anak-anak-Mu, termasuk kami yang ada di gereja Muara Karang. Tuhan, biar ini menjadi gairah, pengharapan bagi kami. Kegairahan rohani dalam kehidupan kami untuk mengiring Tuhan. Betapapun berat hidup perjalanan di dunia ini, tapi tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi orang-orang percaya. Haleluya, haleluya. Biar Tuhan menggugah hati kami untuk bersemangat melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, memberikan semuanya kepada Tuhan. Betapapun berat pelayanan kami jauh-jauh datang dari tempat kami harus persiapkan dalam pelayanan dengan begitu pengorbanan, tapi tidak menjadi masalah bagi mereka yang ada pengharapan. Karena mereka digerakkan oleh gairah hidup yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur karena ada Allah Roh Kudus. Selagi Tuhan Yesus ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menyiapkan tempat bagi kami. Kami juga diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Dia mengajari kami berdoa. Dia menginsapkan kami akan dosa-dosa kami. Dan menginsapkan kami bahwa suatu saat akan ada penghakiman bagi manusia di dunia ini. Terima kasih Engkau tidak meninggalkan kami yatim piatu. Firman-Mu berkata ada roh penghibur, ada Roh Kudus yang menguatkan kami senantiasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada yang lemah di antara kami Tuhan, berikan gairah yang baru, semangat yang baru. Roh kembali berkobar-kobar dalam jiwa kami. Kalau ada yang pudar imannya hari-hari ini, ingatkan mereka Tuhan, bahwa Yesus akan datang kembali. Tempat kami di dunia ini hanya sementara, tapi ada surga yang kekal yang Tuhan siapkan. Di rumah Bapakku banyak tempat. Dan apabila aku datang, aku akan membawa kamu ke tempat di mana aku ada, kata firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yerusalem, kota mulia, Kota
dia pikir di dunia ini lebih enak. Karena dia pikir di dunia ini bisa menikmati A dan B dan seterusnya. Dia pikir di surga itu kaku. Hanya memuji Tuhan, hanya mengangkat tangan dan menyembah. Saudara salah. Di surga itu sempurna keindahannya. Di surga itu tempat yang sempurna, yang tak bisa kita lukiskan untuk sementara hari-hari ini. Mari kita ubah pola pikir kita, bahwa hidup kita memang hanya sementara di dunia ini. Kita memacu iman kita, kita bersungguh-sungguh kembali, kita bergairah kembali, kita menjauhkan dosa, kita bersemangat melayani Tuhan, kita berlomba-lomba menyenangkan hati Tuhan, karena waktu hanya sementara. Dan setelah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak ada penyesalan kembali nanti. Kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan, sungguh-sungguh yang terbaik kepada Tuhan. Dan Tuhan suatu saat menghargai pengabdian saudara. Dan Dia akan berkata, "Sabaslah hai anakku yang baik dan setia. Sekarang terimalah upahmu dan masuklah dalam kesukaan Bapa." Yerusalem baru, surga menjadi tempat kita sekaliannya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Marilah kita berdiri bersama-sama, biar hati kita tertuju kepada Tuhan. Oh Yerusalem, melayani Tuhan. Dalam kehidupan kita bersungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan, sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Ora barasikata dara barasendere. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidup kami mau bersungguh-sungguh Tuhan. Hidup kami mau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh,
Haleluya. Kerinduan kita sekaliannya apabila bunyi sangkakala berbunyi, kita hadir, kita berdiri bersama-sama dan kita menyambut kedatangan mempelai dengan minyak yang penuh, dengan pelita yang siap. Tidak seperti 5 wanita yang bodoh. Mereka menanti-nanti kedatangan mempelai pria, tapi tidak tersedia minyak. Ini menggambarkan kepada kita, kita harus siap. Sebab Dia sudah berjanji, aku akan datang kembali, dan apabila aku datang, aku akan membawa engkau ke tempat di mana aku ada. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau ikut Tuhan. Kami mau ikut kehendak-Mu. Terima kasih. Mataku tertuju padamu, senam hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku, amin, masuk rencana-Mu untuk menyesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatiku, mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Sekali lagi katakan, ku mau kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, mau selalu menyenangkan. Ku mau selalu menyenangkan. Sekali lagi, ku mau selalu menyenangkan. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Biar mata kami tertuju kepada Tuhan. Biar mata kami tertuju ke surga.
Setiap hari kami tidak mengalihkan pandangan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat seluruh umat-Mu. Berikan kami kegirangan, berikan kami gairah, berikan kami semangat, berikan kami penanti-nantian terus kepada Tuhan. Karena kami tahu dengan yakin dan percaya Yesus naik ke surga menyiapkan tempat bagi kami. Dan tempat itu tidak akan kosong suatu saat. Kami akan ada di tempat itu. Dan Engkau sudah berjanji membawa kami ke sana. Terima kasih Tuhan. Seberapa indahnya pun dunia ini, Tuhan, kami berdoa alihkan pandangan mata rohani kami kepada surga, tempat yang sempurna yang Kau siapkan bagi kami. Sehingga dunia ini tidak menggerogoti iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sekaliannya yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami. Sehingga kami tidak akan loyo, sehingga kami tidak akan jatuh, sehingga kami tidak akan mundur dari iman percaya kami kepada Tuhan. Kami terus bersemangat menanti-nanti Tuhan menyempurnakan terus firman yang hidup di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau menyampaikan terus, menjelaskan terus kebenaran firman-Mu dalam batin kami bersama-sama. Sehingga kami semakin mengerti tempat yang indah, yang sempurna. Karena Yesus mengajari kami dan memberitahukan kepada kami. Pujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Ada lagu itu, bila namaku dipanggil. Apa itu tadi? Agak susah kali ya, gak ada kata-katanya. Kalau sangka, aduh, lagu lama. Hah? Apa? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Bila bunyi, kamu bisa cari sebentar. Ya, sambil disiapkan karena kita berbicara tentang surga ya. Jadi bagus juga kalau lagunya juga mendukung ya. Baik, kita berdoa dulu. Kita akan persiapkan persembahan. Kita berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Dan kiranya Bapak Ibu diberkati dengan persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberkati kami senantiasa. Selama kami masih ada di dunia ini, Engkau juga memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat keuangan, pekerjaan. Engkau memberkati kami Tuhan. Dan kami juga mau melakukan kebenaran firman Tuhan, memberi dan menabur yang terbaik. Dan suatu saat Tuhan akan melipat gandakannya karena kami percaya kepada Tuhan. Kami memberi dengan sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Ada dapat teksnya? Oke. Ada berapa ayat? Ada 1 ayat ya? Oke, ayo kita nyanyi.
menantikan Tuhan ya. Semangat dan bergairah. Kita naikkan pujian ini dengan jiwa yang bersemangat. Mari kita berdiri karena Pak Rudi sudah berdiri terlebih dahulu. Lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling tahtanya, bila namaku dipanggil ku ada. Nyanyi semua. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling tahtanya, bila namaku dipanggil ku ada. Amin. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila bunyi sangkakala ku ada. Bila bunyi sangkakala ku ada. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kalau sangkakala itu berbunyi, saya kurang tahu ya bagaimana, tapi dengan mujizat lah ya. Sangkakala itu kan paling trompet gitu dari sana ke sana paling. Trompet orang Israel itu, pot gitu ya. Ya paling yang kedengaran di sini saja ya. Tapi dengan cara yang ajaib, kalau bunyi itu terjadi betul ada di surga, pasti kita mendengar semua. Amin. Ya, dan kita tahu ciri-cirinya, ini sangkakalanya dari surga. Dan saudara akan berdiri di hadapan Tuhan. Siap Tuhan. Walaupun lagi tidur, siap Tuhan. Baik saudara-saudara, kita datang hari Minggu kembali di tempat ini untuk kita beribadah. Di tempat ini hari Minggu jam 10. Saudara tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Ya, temannya notis baru pertama kali? Udah pernah ya? Ya. Berarti udah pernah ketemu ya? Berarti harus sering-sering datang. Soalnya jadi lupa saya pikir orang baru. Oke, Tuhan memberkati. Kalau tidak kemana-mana hari Minggu, datanglah beribadah ya. Puji Tuhan ya. Notis dekat, tinggal buka pagar udah nyampe ke rumahnya. Saudara-saudara. Baik, tidak ada pengumuman yang lain, tidak ada yang berulang tahun. Jadi biar kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan kita. Tapi khususnya besok tidak ada kebaktian doa. Hari Jumat kita mulai hari Senin dengan kebaktian online ya. Jadi mari kita mengikutinya besok, karena kita sudah ibadah hari ini, tidak ada kebaktian besok ya di gereja kita. Walaupun tidak ada kebaktian doa Pentakosta, biasanya ya mulai besok gereja-gereja mengadakan kebaktian 10 malam ya. Sampai kepada hari Minggu yang akan datang 10 malam biasanya. Jadi kalaupun itu tidak bisa kita lakukan karena jarak rumah saudara jauh-jauh, saudara tetaplah merindukan kuasa Roh Kudus, berdoa secara pribadi supaya saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah ini. Kita percaya kepada Tuhan yang sudah memberkati kita. Ya. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan pujian yang dinyanyikan Ci Juli hari Minggu, sekali Yesus, selamanya Yesus. Apa teks pertamanya itu ya? Ada? Oke.
Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Haleluya. Segala keadaan, Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya terangku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Bait yang kedua saja, bait yang kedua. Setiap musim Nanti saya minta Bapak Pendeta Johannes maju ke depan berdoa bagi kita. waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan Baru sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya padaku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya padaku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Yesusku, oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Biarlah ini yang menjadi komitmen kami yang kami berikan kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami, bahwa sekali Yesus, Amin. tetap Yesus, dan kami mau mencintaimu selamanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biar kami pegang teguh ini Tuhan. Amin. Inilah menjadi janji kami kepadamu, sebab kami tahu bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Haleluya. Kami tahu Engkau penolong kami. Amin. Kami tahu Engkau Allah yang berkati kehidupan kami. Amin. Ajar kepada kami untuk taat dan setia dalam kehidupan ini. Amin. Ajar kepada kami untuk terus menyala-nyala, berkobar, bersemangat untuk melayani Tuhan. Amin. Supaya suatu saat nanti kami boleh masuk ke dalam kerajaan-Mu dalam surga. Bersama-sama menikmati keindahan surga dan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak
buat kebenaran firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertabur di tanah hati kami yang subur, bertumbuh, berakar kuat, yang pada akhirnya menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, urapan-Mu lebih lagi dalam pelayanannya. Amin. Sebagai seorang gembala sidang, Amin. sebagai hamba-Mu yang melayani umat-Mu, biarlah hati Bapa, hati penggembalaan, Ya. dan juga hikmat daripada Tuhan tercurah dalam kehidupannya, Amin. sehingga dapat memimpin seluruh sidang jemaat-Mu dalam seluruh rancangan dan kehendak-Mu. Amin. Berkati sebagai seorang ayah, Amin. berkati sebagai seorang suami, berkati istri dan anak-anaknya. Terima Amin. kasih Bapak, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Apapun persoalan pergumulan hidup dari seluruh sidang jemaat-Mu, kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Haleluya. Dalam keadaan mereka sedang lemah, Tuhan kuatkan. Ya. Kadang mereka sedang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, Haleluya. sehingga mereka dapat memikul kuk dan bersama-sama dengan Tuhan menuju kepada kemenangan, menuju kepada kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Ya. Berkati juga bangsa kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu kami serahkan. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Amin. Sebab Kau naik ke surga mencurahkan roh-Mu bukan hanya untuk kami saja, Yes. tetapi untuk seluruh umat manusia. Amin. Biarlah bangsa kami boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Roh Allah bekerja dalam negeri kami, mengerjakan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Amin. Bahwa Yesus telah mati untuk kami, menebus dosa kami. Amin. Bahwa Yesus telah bangkit, Dia Allah hidup. Amin. Bahwa Yesus telah naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kami seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu kami rindu agar bangsa ini diselamatkan. Haleluya. Biar setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, berkati pemimpin bangsa kami. Urapan-Mu terus dalam kehidupan hamba-hamba-Mu yang melayani atas bangsa kami. Beri hikmat dan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka memimpin dalam hikmat Haleluya. dan kepemimpinan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Saya tergerak untuk mendoakan Ibu Vivi. Mungkin sebagian di antara kita kenal, anggota Komsel Gunung Sahari, yang hari ini dia akan masuk persiapan operasi, nanti sore selesai ibadah, dan besok akan menjalani operasi di bagian boleh dibilang pundak kali ya. Kita doakan supaya Tuhan campur tangan. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat Ibu Vivi di Gunung Sahari. Tuhan, Engkau tahu derita yang dialaminya, ada benjolan di bagian punggung atau bagian dada. Tuhan, belum diketahui apakah itu kanker, apakah itu kelenjar, apakah itu tumor, tapi tim dokter sudah berencana akan mengangkatnya dan mendiagnosa. Kami berdoa Tuhan yang terbaik buat Ibu Vivi di dalam nama Tuhan Yesus. Dia seringkali melayani orang-orang yang sakit dan setia menemani orang-orang yang sakit. Sekarang dia sakit, Tuhan berikan kasih karunia-Mu kepadanya, anugerah-Mu melimpah, damai-Mu. Sementara dia akan dipersiapkan operasi mulai nanti sore, masuk rumah sakit, besok menjalani operasi. Semua rencana ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat di dalam kehidupannya, yaitu perbuatan yang ajaib dan heran. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Urapi Tuhan, urapi Tuhan. Tangan-tangan dokter Engkau menuntun di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Arahkanlah pandangan hati kita kepada Tuhan, sebab dari Tuhan datangnya pertolongan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Pulanglah dari rumah Tuhan ini ke tempat tujuanmu, ke rumahmu masing-masing, sambil hati dan mata dan pikiran yang tertuju kepada kedatangan Tuhan Yesus. Penuh melimpah dengan kasih Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita dari siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua, dan terimalah semua berkat Tuhan ini dimanapun kita berada. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom bagi kita sekaliannya. Haleluya.